Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam hidup yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah kamu berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita adalah supaya gambar Tuhan benar-benar terrefleksi dalam hidup setiap kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita bukanlah supaya kita menjadi kaya, menjadi terkenal, memiliki semua kekayaan dalam dunia ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, manusia yang jatuh ke dalam dosa kehilangan tujuan Tuhan ini. Manusia lebih mengejar hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah untuk memuaskan keinginannya. Sebab manusia yang berdosa berpikir bahwa kalau kita mendapatkan semuanya, maka itulah kepuasan, itulah kepenuhan hidup kita, itulah kehidupan yang utuh. Tapi ini yang terjadi. Banyak manusia yang mendapatkan semuanya. Banyak manusia yang memperoleh kedudukan, mendapatkan kekayaan, mereka sangat dihormati, tetapi sesungguhnya mereka tetap mengalami kekosongan. Mereka tidak pernah mengalami kepenuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah merasakan kehidupan yang sungguh-sungguh utuh. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kasih jawaban buat setiap kita. Cuma kalau kita hidup di dalam Tuhan, cuma kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh. Apa artinya kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh? Di dalam Tuhan, kehidupan kita akan merefleksikan, akan menggambarkan sungguh-sungguh begini, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan itu terlihat dari apa? Dari kualitas kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat-ayat yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada kualitas-kualitas kehidupan Kristus yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Kristus diam di dalam kita. Dan tahukah saudara bahwa kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan, tantangan dalam hidup setiap kita, tetapi kalau Kristus tinggal di dalam kita, kalau kita mengalami kepenuhan Kristus, maka saya percaya begini, walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya berat, tetapi kita akan tetap bisa melakukan kebenaran, kita akan tetap bisa menunjukkan kasih kita dengan kualitasnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang begitu terpuruk. Saudara ditinggalkan, saudara dihianati. Tapi dengar baik-baik, ada Kristus dalam hidupmu, harusnya engkau tidak perlu putus asa. Hari ini bangkit dan tunjukkan bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau sudah mengalami kepenuhan Kristus. Tunjukkan kualitas-kualitas Kristus dalam hidupmu. Kualitas mengasihi, kualitas mengampuni, kualitas mengucap syukur buat semua yang kita alami. Dan saya percaya di sanalah terletak kepuasan kita. Ketika kita menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menikmati kepuasan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini biarkan Kristus tinggal dalam hidupmu. Nikmati dan rasakan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan mulai menunjukkan kualitas-kualitas yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam hidupmu. Dan saya percaya begini, apapun yang akan kita kerjakan, semuanya akan menunjukkan kualitas Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, percayalah begini, di mana engkau ada, dengan siapapun kau berhadapan, nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Orang ingin melihat kualitas Tuhan dalam hidup setiap kita. Orang sudah tidak ingin lagi melihat cuma orang-orang yang pamer kekayaan, kedudukan, dan kehormatan. Hari ini dunia membutuhkan orang-orang yang menunjukkan Kristus dalam hidupnya lewat kualitas-kualitas dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga,
Ampuni kami kalau kami berpikir bahwa dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kehormatan, kami akan mendapatkan kepuasan, kami akan mendapatkan keutuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini Bapa, kami menemukan lagi sebuah kebenaran bahwa sesungguhnya kepenuhan hidup kami, keutuhan hidup kami, kesempurnaan hidup kami, itu cuma ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Bapa, kami ada di dalam Tuhan. Kami akan tunjukkan kualitas-kualitas Tuhan yang membuktikan bahwa ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga dunia bisa melihat kualitas Tuhan dalam hidup kami. Lewat kasih, lewat perbuatan, lewat perkataan kami, lewat ucapan syukur, lewat pengampunan yang kami tunjukkan. Nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang penuh, kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Tunjukkan kualitas Tuhan dalam hidupmu. Tuhan dipermuliakan. Amin.